Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Latsar, perkenalkan kami dari kelompok 2, Angkatan 25, Pelatihan Dasar CPNS tahun 2022, golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan paper sintesa terkait implementasi Core Values ASN berakhlak di instansi pemerintah, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, dan yang tercermin dari tokoh panutan pilihan kelompok kami, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang mana pada agenda 2 ini tutor kami adalah Ibu Emi Fatimah AKSMM. Core Values ASN. Presiden Joko Widodo telah menetapkan core values daripada ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun implementasi Core Values ASN di instansi Puskesmas adalah: yang pertama, berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku, yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Penerapannya dalam bentuk aksi adalah menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada pasien dan keluarga pasien. 2. Menanyakan kepada pasien mengenai keluhan yang datang berobat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan jemput bola dengan cara mendatangi rumah warga yang sakit dan kesulitan untuk biaya ataupun transportasi. Yang kedua, akuntabel. Kami mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Panduan perilaku, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam nilai lingkup instansi Puskesmas, yaitu dengan melaksanakan tugas sebagai dokter umum dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi sesuai tupoksi dokter umum, serta disiplin datang tepat waktu. Yang ketiga, kompeten. Kami meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Paduan perilaku, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Implementasi dari instansi Puskesmas yaitu mengikuti pelatihan, seminar, atau webinar yang berkaitan tentang kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memanfaatkan waktu luang untuk mengupdate ilmu tentang kesehatan, membantu rekan kerja bekerja menggunakan aplikasi pelaporan online. Yang keempat, harmonis. Kami peduli, menghargai, bertoleransi dengan perbedaan. Panduan perilaku, yang pertama, menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasi pada Puskesmas yaitu pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dengan melayani setiap pasien dengan profesional. Yang kedua yaitu saling tolong-menolong dalam bekerja dan menyingkirkan rasa egoisme. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menyapa terlebih dahulu, lalu memanggil namanya dengan baik dan menyambut orang yang berjalan dengan tulus. Yang kelima, loyal. Kami berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara.
Adapun implementasinya di instansi puskesmas adalah dengan menjaga kerahasiaan data rekam medis dari pasien, karena di dalam rekam medis memuat data diri, riwayat diagnosa penyakit, dan tindakan lainnya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terkecuali memang diperlukan oleh pihak yang berwenang, seperti untuk pengadilan atau kepolisian dan kepentingan ahli kuasa dari pasien tersebut. Yang keenam, adaptif. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Panduan perilaku, sesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Penerapan nilai adaptif pada pelayanan puskesmas yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Misalnya pada suatu hari, pelayanan puskesmas berjalan normal seperti biasanya. Namun tiba-tiba datang wabah berbahaya, sehingga perlu dilakukan perubahan SOP pelayanan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu badan, dan lain-lain. Di sini para tenaga kesehatan harus siap dan sigap melaksanakan sistem pelayanan baru demi kemaslahatan bersama. Yang ketujuh, kolaboratif. Kami saling bersinergi dalam bekerja sama. Panduan perilaku. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Penerapannya di puskesmas adalah puskesmas melakukan kolaborasi atau bekerja sama dengan pihak swasta seperti perusahaan yang ada di sekitar wilayah puskesmas untuk melaksanakan program-program kepada masyarakat sekitar yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun implementasi Core Values ASN berakhlak dari sosok Bapak Ridwan Kamil adalah Dr. Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, lahir pada tanggal 4 Oktober 1971 di Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil dikenal dengan sapaan Kang Emil, merupakan putra dari pasangan Dr. Adji Misbah, SH, dan DRA Jucu Skaisi. Ridwan Kamil menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1995 dengan gelar sarjana teknik di bidang arsitektur. Kemudian ia melanjutkan studi di Universitas Nia. Selanjutnya 2 tahun hingga memperoleh gelar Master of Urban Design tahun 2001. Beliau mendapat gelar doktor kehormatan pada tahun 2019 pada bidang administrasi publik oleh Universitas Dong E. Di tahun 2004, ia mulai berani merintis usaha sendiri lewat PT Urban Indonesia. Perusahaan yang didirikan Ridwan Kamil bersama beberapa sahabat kepercayaannya. Urban Indonesia adalah lembaga profit yang fokus bergerak di bidang jasa konsultan arsitektur, tata ruang kota, dan desain. Gayung pun bersambut, perjalanan Urban Indonesia mulai dikenal luas di publik, tidak lagi mencakup nasional, skala internasional dijawab Ridwan Kamil, dan tim lewat berbagai karya yang meraih beberapa penghargaan di bidang arsitektur. Mengantongi segudang prestasi, tak aneh masyarakat merasa puas dengan kinerja Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah kepala daerah syarat prestasi. Satu implementasi tindakan Ridwan Kamil pada program-programnya. Yang pertama, berorientasi pelayanan diimplementasikan dalam bentuk Jabar Quick Response atau Jabar QR. Jabar QR adalah kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat yang bisa memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Yang kedua, Layat Rawat dan Public Safety Center atau PSG 119. Program Layat Rawat adalah salah satu program di bidang kesehatan dengan menghadirkan layanan kesehatan yang datang langsung ke rumah-rumah. Selanjutnya, akuntabel,
Jadi penerapan nilai akuntabel dari tokoh publik Ridwan Kamil dilihat dari keberhasilannya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pengawas Keuangan dalam penilaian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Yang lain yaitu dari tokoh publik Ridwan Kamil tetap melaksanakan tugasnya untuk tetap bekerja pasca kehilangan anak meskipun memiliki jabatan tinggi, beliau tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Sikap kompeten yang bisa kita ikuti dari Bapak Ridwan Kamil, yang pertama memiliki perencanaan dan eksekusi kebijakan, membuat kebijakan yang inovatif, mengelola anggaran yang tepat sasaran, serta menggerakkan birokrasi yang baik. Kedua, dapat membuat perubahan, memimpin di saat kritis, berkolaborasi dengan dunia usaha. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan yang kuat dari masyarakat untuk memimpin daerah. Perilaku dari harmonis yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil yang pertama yaitu sangat suka menolong warga yang terkena bencana, baik itu untuk warganya sendiri maupun warga daerah lain. Berbagai bantuan dikirimkan untuk membantu korban bencana seperti saat banjir di daerah Garut melalui Jabar Quick Response dan BPBD Provinsi yang mengirimkan bantuan 1.000 paket sembako dan 3 ton beras pada warga yang terdampak banjir. Untuk perilaku loyal dari Bapak Ridwan Kamil dapat terlihat dari sikap beliau yang sering mengajak kaum milenial untuk mengenal dan melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa Barat. Kemudian dari segi menanamkan sifat nasionalisme, beliau mengajak kaum milenial untuk selalu menjaga persatuan dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Yang ketiga, beliau juga mengajak kaum muda melakukan pengenalan budaya yang dikemas dengan berbagai kegiatan budaya yang menarik. Salah satunya adalah dalam bentuk pertunjukan kesenian. Lalu nilai adaptif yang dicerminkan oleh Bapak Ridwan Kamil adalah Bapak Ridwan Kamil memiliki 19 inovasi yang diungkapkannya telah berhasil menjadi terobosan selama kepemimpinannya, yaitu antara lain 1. Lelang jabatan terbuka, 2. Kepala dinas, 2. Launching rapor camat, 3. Launching rapor lurah, 4. Launching SIP atau Sistem Informasi Pemerintahan, yang kelima launching hibah atau bansos online, yang keenam menghapus tim penagih pajak lapangan, yang ketujuh launching penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, nilai kolaboratif dari Bapak Ridwan Kamil adalah pertama, berkolaborasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Sandiaga Uno untuk pengembangan tempat wisata di Jawa Barat, sehingga akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan menjadi lokomotif pemulihan ekonomi dasar selain di dalam negeri. Yang kedua, bekerja sama lintas luar negeri dengan Kedutaan Negeri Inggris untuk program English for Ulama agar ulama bisa berbahasa Inggris dan sekaligus memperkenalkan Islam di luar negeri. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat nilai-nilai dasar yang terdapat pada berakhlak telah diterapkan dan berada pada diri Bapak Ridwan Kamil sebagai tokoh yang berada pada instansi pemerintah dan juga selaku Gubernur Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada beberapa hal baik kebijakan hingga karakteristik beliau, yakni pada nilai dasar berorientasi pelayanan. Beliau membuat program-program yang berfokus untuk memberi kemudahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai dasar akuntabel dapat dilihat melalui rasa bertanggung jawab beliau dalam menjalankan tugas. Nilai dasar kompeten dapat dilihat dari pencapaian yang telah beliau miliki. Nilai dasar harmonis dapat dilihat dari rasa kemanusiaan beliau untuk menolong orang lain. Nilai dasar loyal dapat dilihat dari jiwa nasionalisme beliau yang tinggi. Nilai dasar adaptif dapat dilihat dari kepiawaian beliau dalam melakukan inovasi dalam program kerjanya. Dan nilai kolaboratif dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain. Demikian presentasi kami terkait dengan penerapan implementasi core values ASN berakhlak di instansi pemerintah yaitu Puskesmas dan juga dari tokoh panutan kami yaitu Bapak Ridwan Kamil. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Sampai jumpa di tugas kelompok selanjutnya. ASN kini beda, ASN berakhlak bangga melayani bangsa.